Baik Bapak Ibu wali santri dan asatidz Tursina, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka agenda pada pagi hari ini dengan pembacaan Ummul Kitab. Semoga apa yang disampaikan memberikan manfaat kepada kita semua sebagai bekal kita dan juga sebagai bekal keilmuan kita untuk kita aplikasikan kepada putra-putri kita. Mudah-mudahan nanti sebentar lagi akan bulan suci Ramadan, Ustaz. Ya. Anak-anak akan libur. Benar. Mudah-mudahan apa yang diamalkan selama di pesantren bisa dikerjakan juga di rumah masing-masing. Amin. Al-hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu wali santri Dewan Asatidz Tursina IBS, untuk selanjutnya yaitu adalah tausiah materi yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Yahya PSD. Untuk kali ini temanya yaitu adalah peran guru dan orang tua sebagai role model, adab untuk anak baik di sekolah ataupun di rumah. Semoga bermanfaat. Pada Ustadz Yahya kami persilahkan. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih wa alihi wa sahbihi wa jundih amma ba'd. Yang saya hormati Direktur Tursina International Islamic Boarding School Ustadz Ali bersama CEO Ustadz Abidin dan para asatidz yang dimuliakan Allah SWT, wali murid keluarga besar Tursina International Islamic Boarding School yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita membicarakan tentang pentingnya memiliki role model, ya. Salah satu yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim yang direkam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Luqman adalah pentingnya juga memiliki model. Wattabi' sabila man anaba ilai. Ikutilah jalannya orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti jalannya orang ini berarti role model, ya. Kita ini harus mengajarkan kepada anak kita role model, sehingga anak itu kemudian menjadikan role model tersebut sebagai inspirasi dia, sebagai figur yang dia ingin mengasosiasikan dirinya dengannya dan bahkan mengikuti jalannya. Yang menarik, Quran itu menggunakan istilah sabila man anab. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quranul Karim, taubah itu menggunakan banyak redaksi. Ada aubah, ada inabah, ada taubah, ada taub. Kalau tingkatan yang paling tertinggi, orang yang terus-menerus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah aubah. Ini adalah tingkatan para anbiya. Quran misalnya menyatakan ni'mal abdu innahu awwab kepada Nabi Sulaiman dan Nabi Ayub alaihi wassalam. Sebaik-baiknya hamba yaitu Nabi Sulaiman, Nabi Ayub alaihi salam. Kenapa dia meraih gelar ni'mal abd? Karena innahu awwab. Karena dia sangat banyak kembalinya kepada Allah SWT, taubatnya kepada Allah, turning to Allah SWT in any condition. Jadi apa saja, ada keadaan apapun saja, dia turning to Allah, ya, turning to Allah. Kedua, tingkatan di atasnya ada, di bawahnya adalah inabah. Inabah ini dipakai oleh Al-Quran juga untuk Nabi dan orang-orang yang saleh. Misalnya Quran menyatakan kesuksesan orang yang saleh yang kelak akan dimasukkan ke dalam surga. Allah menyatakan man khasyar rahman bil ghaib wa jaa biqalbin munib, ya, mereka adalah orang yang takut kepada Allah. Kalimatnya man khasyar rahman. Kata khasyah dipakai oleh Al-Quran untuk dirujukkan kepada para alim, para ulama, orang yang memiliki ilmu dan beramal dengan ilmunya. Karena ilmu yang diamalkan itu melahirkan khasyah. Misalnya Al-Quran menyatakan innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Apa karakter kembalinya kepada Allah SWT? Quran menggunakan kalimat inabah. Nah, yang menarik, Luqmanul Hakim di dalam Al-Quran itu
digambarkan ajarannya adalah wattabi sabila man anab. Jadi siapa yang mestinya harus jadi role model? Para alim, para guru, para asatidz, para nabi, orang-orang saleh sepanjang zaman, dialah yang mestinya menjadi role model buat anak-anak kita, buat baik orang tua kepada anaknya, sekaligus guru kepada anak didiknya. Ini penting sekali, karena levelnya di dalam agama itu, untuk menjadi role model itu levelnya inabah, ya, sedikit di bawah nabi. Nah, karena memang role model tentu yang harus excellent. Masa role model tidak excellent? Ya. Kalau yang umum, ordinary muslim, itu kan tidak menggunakan kata inabah, menggunakan taubah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kalau untuk orang yang pelaku dosa besar, kemudian bertaubat sama Allah, banyak dosanya dia, bertaubat kepada Allah, Quran menggunakan kata taub. Ghafiridz dzambi qabilit taubi, kata Al-Quran. Bukan qabilit taubati, tapi qabilit taubi. Karena itu para mufassirin menyatakan level terendah dari kembalinya orang kepada Allah itu disebut dengan at-taub. Nah, tentu ini tidak bisa jadi role model. Ya, role model adalah yang di derajatnya menarik. Lihat, tidak derajat Nabi, karena itu juga susah sekali. Ya, tetapi paling tidak yang bisa kita asosiasikan diri kita dan bisa kita sampai ke sana adalah man anaba ilayya. Jadi guru, para asatidz, orang tua juga harus berlomba-lomba untuk mencitrakan dirinya seperti yang digambarkan dalam surat Luqman, sabila man anab, ya, menjadi wasilahnya dia untuk menjadi role model buat anak-anaknya. Yang pertama. Yang kedua, tentu anak harus dikenalkan dengan role model di antara para sahabat Rasul dan seterusnya. Berkenaan dengan role model ini, saya ingin kembali lagi merujuk kepada Luqmanul Hakim tentang 4 hal yang harus kita sematkan kepada anak kita, anak didik kita sebagai perilaku, ya, ketika dia nanti berinteraksi di masyarakat. Menurut saya ini sangat penting, terutama kita kemarin baru-baru ini digembarkan oleh perilaku anak-anak sekolah yang cukup mengagetkan, ya, membunuh, menyakiti, bullying dan segala macamnya itu, yang kemudian kita berpikir kenapa kok bisa demikian itu, terutama apalagi kemarin ada Mario Dendi yang sempat cukup mengagetkan dunia kita. Bagaimana sebenarnya dalam agama ini, terutama dalam dunia pendidikan dan hubungan orang tua dan anak, mestinya mengkultivasi apa ketika anak-anaknya nanti terjun ke masyarakat, biar tidak menjadi tawanan dari culture, ya, sehingga dia hanya ngikut arus saja. Musim flexing ikut flexing, musim lato-lato ikut lato-lato, dan seterusnya. Benar, memang pengaruh kebudayaan di luar kita atau pengaruh kultur itu sangat kuat, sangat kuat. Tetapi manusia itu juga diberi kebebasan. Ya, kita ini memiliki kemampuan untuk lepas dari kultur, bahkan untuk meng-create new culture, untuk membuat kultur yang baru. Nah, dalam kaitan dengan itu ada 4 hal yang diajarkan Luqman. Mari kita dalami ini 2 ayat dari surah ayat ke-18 dan 19 dari surat Luqman. Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Ya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid fi masyika waghdud min sautik inna ankarul aswat la sautul hamir. Hal pertama yang diajarkan Luqmanul Hakim kepada anaknya ketika Luqman sudah mengajarkan tauhid, mengajarkan syukur, mengajarkan, kalau kita mudahkan, mengajarkan akidah dan ibadah, baru masuk akhlak. Jadi kalau kita bicara tentang role model, kaitannya dengan akhlak, itu menarik. Dalam pengajaran Luqmanul Hakim, dia diletakkan pada level ketiga. Karena level pertama itu adalah fondasi dulu, yaitu akidah, kemudian naik menjadi ibadah. Ibadah fungsinya apa? Memperkokoh fondasi itu, biar dia menjadi habit, karena fondasi itu diletakkan pada kognisi, pada perasaan seseorang, pada afeksi, dan dia belum menjadi karakter. Karena itu perlu dihabituasi dengan ibadah.
Kan itu ibadah letaknya nomor 2 setelah dilakukan fondasinya, yaitu tauhid dan seterusnya kalau di dalam Luqmanul Hakim. Lah baru setelah selesai, anak sudah siap untuk masuk ke jenjang berikutnya, yaitu berinteraksi dengan masyarakat. Disitulah kemudian perang antara apa yang dia dapatkan dari orang tuanya, dapatkan dari sekolahnya yang berupa fondasi tadi, sama habituasi. Ya, seperti Tursina sebenarnya adalah dua-duanya. Dia menjadi fondasi dan menjadi habituasi. Nanti kalau sudah liburan anak-anak pulang ke rumah berinteraksi dengan real social world, nah disitulah kemudian Luqman meletakkan itu di posisi yang ketiga. Posisi yang ketiga. Tapi menarik, yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim dan kemudian direkam oleh Al-Quran 4 hal. 1, la tusa'ir khaddaka linnas. Do not turn away your cheek, kata Al-Quranul Karim. Jangan membuang pipimu sebenarnya. Linnas, nomor 1, nanti kita dalami. Yang kedua, la tamshi fil ardi maroha. Jangan berjalan di muka bumi dengan menyombongkan diri. Yang ketiga, waqsid fi masyika. Be moderate in your walk. Jalan dengan cara yang moderate. Yang keempat terakhir adalah waghdud min sautik. Lunakkan suaramu. Mari kita perhatikan dari ayat yang pertama. La tusa'ir khaddaka. Jangan tusa'ir. Tusa'ir dari kata so'ara, dia diambil sebenarnya awalnya dari kata su'run atau so'run. Su'run itu adalah adaun, kata Imam Ibnu Katsir, ya, satu penyakit ya, yang dimiliki oleh unta yang mirip kalau kita mungkin seperti apa kata para mufassir modern, itu mirip seperti stroke ya. Jadi satu penyakit ya, ya'khudul ibil fi a'naqiha aw ru'usiha. Penyakit yang mengenai leher atau kepalanya unta sampai dia kemudian tidak bisa lurus begini karena dia kemudian memalingkan mukanya. Unta yang kemudian memalingkan mukanya karena dia ada penyakitnya di leher atau di kepalanya, bahkan kalau parah katanya itu bisa terputus antara kepala sama untanya, sama lehernya. Nah, orang Arab kemudian syubbiha bihir rajul al-mutakabbir. Itu dianggap sebagai gambaran dari kesombongan. Jadi orang Arab katakanlah dulu ya, kalau ada orang sombong itu kira-kira kalau orang Malang akan ngomong, dasar unta tengel, kira-kira begitu. Karena dia tidak bisa menoleh ke lawan bicaranya atau kepada orang lain, tapi dia membuang mukanya. Dan di situ. Jadi kalau kita sederhanakan dalam bahasa yang lebih kontemporer, apa maksudnya itu? Kita harus mengajari anak kita, ya, baik orang tua kepada anak, guru kepada murid-muridnya, kita semuanya, karena ini harus menjadi kultur nanti, harus menjadi wajah orang Islam ketika berinteraksi pertama kali ketika dia bertemu dengan orang, yaitu adalah tidak menunjukkan penolakan dan tanda-tanda penolakan dan arogansi kalau bahasa sekarang, sign of avoidance and arrogance, atau dalam bahasa Quran adalah la tusa'ir khaddaka linnas. Tidak membuang muka atau tidak membuang pipi kita ini saat kita berinteraksi dengan orang. Yang menarik, lihat, kalimatnya itu bukan lil mu'min, linnas. Sekarang perhatikan, ini penting menurut saya. Tampaknya sederhana, tapi apakah kita sudah menjalankan perintah ini? Ternyata tidak. Kenapa kalau kita masuk, hal pertama kalau kita masuk ke Indomaret atau Alfamart? Kalau kita bedakan dengan kalau kita pergi ke toko-toko yang lain adalah mereka ramah, mereka tersenyum, mereka tidak membuang muka, mereka menyatakan selamat pagi, selamat datang di Indomaret, misalnya, atau teller bank, mereka dilatih untuk itu. Kalau kita pikirkan, siapa yang menjalani itu? Manajemen orang-orang di bisnis, baik di perbankan, di perdagangan dan seterusnya. Mestinya itu bukan fake smile sebagaimana maksudnya gini, kata orang Arab itu, apa yang berasal dari hati akan masuk ke dalam hati. Kenapa kita kok tidak masuk ke dalam hati, disenyumin oleh
mbak-mbak pegawai Indomaret sama Alfamart atau Teller Bank, ya. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari SOP mereka. Jadi sebenarnya tulus atau tidak tulus mereka memang dituntut untuk tersenyum. Kalau tidak tersenyum dimarahin sama bosnya. Lah, menarik sampai urusan wajah yang senyum, menatap orang saat berbicara, itu sekarang harus diajarkan. Itu kan menarik kalau kita pikirkan betapa kita ini belum menjadikan hal awal ya, yang dipesankan oleh Luqmanul Hakim itu dalam pendidikan itu belum terjadi di masyarakat. Mari kita buktikan lebih kasar lagi. Imigrasi adalah wajah awal kita melihat negara tersebut. Ya. Kalau sekarang sudah banyak perempuannya, ya, polisi perempuan katakanlah di Saudi Arabia, ya, imigrasinya sudah ditaruh perempuan. Tapi misalnya kita ini awalnya membayangkan bahwa misalnya ya Mekah, Madinah, Bandara Jeddah itu menampilkan orang yang ramah, senyum, dan seterusnya. Tapi menarik, dulu, ya tidak tahu saya sekarang, katanya sudah ada yang perempuan, tapi bayangan itu tidak nampak kemudian. Karena orang tidak menatap kita, kurang senyum, dan seterusnya. Dan apa yang terjadi di negeri kita, di Indonesia, sama. Kalau kita perhatikan, imigrasi kita, ya tampilannya adalah kurang senyum, tidak menatap kepada orang, dan seterusnya. Ya mungkin kita boleh saja berbicara bahwa kita ini capek bekerja, dan seterusnya, karena pekerjaan yang rutin terus-menerus ngecapin paspor. Tapi bukankah itu akhlak Islam? Kalau itu kita lakukan, sebenarnya kita tidak hanya sedang bekerja, kita sedang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, wala tusair khaddaka linnas. Kenapa orang-orang di barat, sekali lagi ya, kita bukan mengunggulkan barat, tapi kalau kita bandingkan imigrasi barat misalnya ya dengan imigrasi kita, masih kalah. Barat tersenyum. Kenapa mereka begitu? Siapa yang punya ayatnya wala tusair khaddaka linnas? Yang pertama. Yang kedua, orang tua juga sering memalingkan muka kalau berbicara dengan anak. Kita tidak menatap anak kita saat berbicara dengannya. Kita sibuk di depan laptop, anak kita berbicara dari di belakang kita, dan kita cukup menoleh saja. Apa leh? Artinya kita, meskipun kita mengajarkan tatap muka, tapi ternyata prakteknya di lapangan, kita tidak menunjukkan kepada anak kita, la tusair khaddaka linnas. Demikian juga, lah kita yang harus jadi role model. Nah, itu yang pertama. Jadi, ini penting sekali. Quran menyatakan hal seperti remeh-temeh, tapi ternyata sangat penting karena kesan pertama orang itu kepada anak-anak didik kita nanti, saat dia sudah pulang ke rumah, ketika dia bertemu dengan pamannya, ketemu dengan tetangganya, ketemu dengan orang lain, yang pertama adalah, bagaimana, apakah ketika dia diajak bicara, membuang muakakah dia, atau dia pandangannya tertuju face to face, tapi cheerful wajahnya. Ya, bahkan Rasulullah SAW, kalau kamu tidak bisa sedekah, minimal kata Rasulullah SAW, engkau temui saudaramu itu dengan wajah yang munbasit, cheerful. Bahkan salah satu karakter Rasulullah SAW itu daimul bashar, cheerful face. Rasulullah disebut dengan al-bassam. Nah, ini yang harus ada, dan itu karakter yang harus dimunculkan saat anak kita lepaskan, saat dia berinteraksi secara sosial. Pesan pertama Al-Quranul Karim adalah la tusair khaddaka linnas, la tusair khaddaka linnas. Ini hal remeh tapi penting, karena nanti pesan itulah yang akan ditangkap oleh orang lain. Ya. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu remehkan hal-hal yang baik itu sedikit pun. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Ya, meskipun kamu itu hanya bertemu dengan temanmu dengan wajah yang cerah, wajah yang sumringah, tidak memalingkan muka. Itu yang pertama. La tusair khaddaka linnas. La tusair khaddaka linnas. Dan culture ini saya kira sudah semakin hilang sekarang di Indonesia, menurut saya. Kita kalau jual beli,
datanglah ke warung-warung kelontong dan seterusnya. Orang sudah tidak tersenyum melayanin orang dan seringkali juga membuang muka dan seterusnya. Kita sudah tidak menyapa orang lain yang tidak kita kenal. Padahal perintah untuk afsus salam itu tidak hanya berlaku kepada orang yang kita kenal, tapi orang yang kenal atau yang tidak kenal. Ini pertama. Saya kira kita ingin anak-anak santri itu nanti kalau pulang, dia itu yang harus dia ingat. Saya kalau berinteraksi dengan orang lain, yang pertama adalah la tusair khaddaka linnas. Dan siapa role modelnya? Yang immediate role modelnya siapa? Ya orang tuanya. Ya. Dan tentu saja orang tua harus mengingatkan kemudian anak-anaknya. Kalau nanti dia bertemu dengan yang lain dan seterusnya. La tusair khaddaka linnas. Yang kedua, wala tamshi fil ardi maraha. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini maroha. Maroha ini, sebenarnya maroha itu adalah syiddatul farah maknanya. Orang yang saking seneng sekali, tetapi menarik ya, orang itu seneng boleh, tapi kalau extremely joyful, itu bisa kemudian melahirkan image yang tidak baik. Ya, orang itu kalau terlampau bahagia, itu nanti akan ditangkap oleh orang sebagai kesombongan. Nah, itu yang disebut dengan maroha. Jadi, maroha itu adalah orang yang terlampau bahagia sampai dia melewati kadar. Dan orang kemudian melihatnya sebagai sign of arrogant. Ya, jadi, itu yang harus kita hati-hati. Kita yang harus hati-hati. Atau makanya biasanya ada juga yang mengartikan al-marah at-tabakhtur wal ikhtiyal. Ya. Jadi orang berjalan di muka bumi sambil dia berimajinasi, sambil dia membayangkan dirinya sebagai orang yang sombong, orang yang lebih dibanding orang yang lain. Nah, ini lagi-lagi nampaknya sederhana. Mari kita pikirkan. Apa yang terjadi pada Mario Dandi kemarin itu adalah gambaran dari orang yang menjadi korban dari culture yang kita bersama-sama meng-create, menciptakan. Hari ini anak-anak kita itu dikepung dengan budaya pamer, show off, selfie, flexing, trending, viral, dan seterusnya. Dan itu memantik anak bahwa yang keren itu yang begitu. Kalau kita bisa show off, kalau kita bisa dan seterusnya dan seterusnya. Dan kemudian kita super bahagia karenanya. Dan ingat, terus kalau dia sudah merasa begitu, maka dia merasa menjadi lebih tinggi dari orang lain. Yang menarik, proses merasa diri itu lebih tinggi, lebih baik dari orang lain, itu sebenarnya diawali dari imajinasinya dia. Yang merasa kalau saya nanti menggunakan Robicon, saya ini keren. Kalau saya itu menggunakan Moge, saya keren. Kalau saya menggunakan baju yang branded, saya keren. Kalau saya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga begitu dia keluar, yang pertama ya, interaksi yang dicatat oleh Luqman itu, saat kita bertemu dengan orang lain, yang pertama. Makanya, bagaimana facial appearance kita itu penting, yang pertama. Tapi yang kedua adalah pembawaan diri kita. Jadi kalau yang pertama itu, jangan sampai anak kita menunjukkan sign of avoidance. Ya, menunjukkan tanda-tanda penolakan dengan cara membuang muka. Yang kedua, jangan sampai anak-anak kita itu menunjukkan sign of arrogance saat dia berjalan di muka bumi. Lah, menarik, lihat, Quran itu powerfulnya. Kalimat yang dipakai oleh Al-Quran untuk menggambarkan kesombongan adalah la tamshi fil ardi. Jangan berjalan di muka bumi. Kenapa kok menggunakan kalimat jangan berjalan di muka bumi untuk menunjukkan kata sombong? Sombong itu kan banyak gambarannya. Kenapa pilihannya kok jangan berjalan di muka bumi dengan sombong? Karena menarik. Dari seluruh elemen yang Allah ciptakan di seluruh dunia ini, elemen yang paling Allah letakkan paling bawah adalah al-ard, tanah. Dan yang menarik, kita berjalan di atasnya. Dan lebih menarik lagi, kita berasal dari tanah. Dan kita akan kembali ke tanah. Menariknya, bagaimana bisa orang yang berasal dari tanah, yang letaknya di bawah,
dan dia sebentar lagi juga akan mati masuk ke dalam tanah yang juga ada di bawah. Dia bisa berjalan dengan merasa dia lebih tinggi dari yang lain. Allah, kalau kita pikirkan. Indahnya Al-Quran menggunakan kalimat la tamshi fil ardi. Belum lagi kalau kita lebih jeli, untuk orang yang sombong, Quran menggunakan huruf fi. La tamshi fil ardi. Seakan-akan dengan sombongnya itu, dia masuk ke dalam bumi. Makanya Quran menyatakan, kamu itu bagaimana bisa menyombongkan diri? Innaka, bahwa kamu itu tidak akan bisa masuk ke dalam bumi, atau kamu bisa melampaui gunung, kata Al-Quranul Karim. Ya, kenapa gambarannya itu? Gambaran orang sombong, sampai cara berjalannya saja, seakan-akan digambarkan fil ard. Sementara untuk orang yang soleh, Quran tidak menggunakan huruf fi, tapi menggunakan huruf ala. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, kata Al-Quranul Karim. Dia berjalannya hauna, lawan dari kata maroha. Orang yang soleh bukan hauna dalam pengertian menghinakan diri, tapi dari pembawaannya orang bisa melihat bahwa orang itu adalah tawaddu, orang itu tidak membanggakan dirinya. Lah, kita harus mendidik anak kita begitu. Siapa yang paling bisa jadi role modelnya? Orang tua. Karena yang lebih mengerti tentang kesombongan, show off, flexing, selfie, merasa lebih keren dari yang lain adalah justru orang tuanya. Anak-anak kita itu akan mengikuti kita. Karenanya setelah anak kita itu dipastikan dia bisa membawa, menampilkan wajah, ya, saat bertemu dengan orang yang lain. Yang kedua adalah dia harus bisa membawa dirinya. Boleh jadi ada orang yang naik Alphard, boleh jadi orang pakaiannya branded, boleh jadi orang itu macam lah, harta yang mewah yang dia lakukan, tapi orang tetap melihatnya sebagai orang yang tawadhu, sebagai orang yang tetap tidak sombong. Tapi ada orang yang mungkin hanya naik Avanza saja, tapi orang bisa melihat sombongnya, misalnya. Nah, itu yang harus kita didikkan. La tamshi fil ardi maroha. La tamshi fil ardi maroha. Karena itu penting bahwa kita ini bisa membawa diri kita. Ajarkan anak-anak kita, dan itu penting. Saya kira image Tursina yang biasanya dianggap sebagai sekolah keren, tapi mari sekolah keren bagus, tetapi jangan juga kemudian dilihat sebagai sekolah tempat orang-orang yang sombong, tapi menjadi tempat sekolahnya orang-orang yang tawadhu, yang la tamshi fil ardi maroha. Kenapa? Misalnya, saat Allah SWT mengakhiri ayat ini dengan kalimat innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Saat dibacakan ayat ini, ada seorang sahabat datang ke Rasulullah SAW. Dia bilang, ya Rasulullah, inni la aghsilu siyabi. Kata dia, saya ini mencuci baju saya. Dan saya kemudian kagum dengan baju saya itu yang putih itu. Karena semakin saya cuci, makin bersih, terus saya senang. Saya merasa bangga dengan putihnya dan bersihnya baju saya. Dan saya juga, kata dia, saya suka juga dengan syiraku na'li, ya, dengan tali sepatu saya. Ya, mungkin kalau sekarang dengan Jordan saya, dengan Nike saya, dengan Adidas saya, dan seterusnya lah. Yang menarik. Nah, dia bayangin, dia takut karena sukanya dia dengan baju yang bersih, sukanya dia dengan sandal yang baik, dengan sepatu yang baik, itu adalah sign of arrogant. Karena itu dia datang ke Rasulullah. Dia takut ketika Al-Quran menyatakan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah nggak suka sama orang yang mukhtal, sama orang yang fakhur. Maka kemudian orang ini datang ke Rasulullah. Lihat, apa kata Rasulullah SAW? Laisa dzalikal kibr. Kata Rasulullah, itu bukan sombong. Sombong kemudian didefinisikan oleh Rasulullah dengan dua kalimat, batarul haq wa ghamtun nas. Kalau orang itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi menarik. Lihat ujung kalimatnya ya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak mencintai. Redaksinya menggunakan kalimat tidak cinta. Ya, ini kalau orang yang sensitif, ini lebih berat, lebih masuk ke dalam hati daripada sekedar ngomong jangan lakukan. Karena kalau orang tidak mencintai, itu menunjukkan Allah nggak suka. Nggak mungkin orang meraih cintanya Allah kalau orang melakukan dua hal. Yang pertama mukhtal, yang kedua fakhur. Mari kita lihat kata mukhtal. Mukhtal dari kata ikhtial.
Dia dari wazan ifta'ala ya. Ifta'ala itu fungsinya lil mubalaghah. Jadi dari kata ikhtiyal, dari kata khayal. Khayal itu imajinasi. Ya, karena itu dream car menurut orang Arab kan gini, kuda itu kan banyak bahasa Arabnya, bahasa Arab kuda. Tapi kuda yang dibayang-bayangkan oleh orang Arab sebagai kendaraan impian dia. Masing-masing kita kan punya itu cita-cita di balik benak kita, our dream car. Nanti kalau saya punya uang, saya mau punya apalah ya. Orang punya impian dream car itu. Orang Arab juga punya dream horse. Lah, dream horse dalam bahasa Arab itu adalah khal. Khalun, kuda, dari kata yang sama. Ya, khayal. Ya. Yang menarik, mukhtal yang diambil dari kata ifta'ala ya, itu menunjukkan orang ini berimajinasi bahwa dirinya itu besar, padahal dirinya kecil. Berimajinasi dia menyombongkan dirinya. Lah, kita ini menarik, kalimat yang dipilih Quran itu mukhtal itu begini kira-kira ya. Kita ini kalau ngelihat orang, kita tahu orang itu sebenarnya levelnya A, tapi dia itu berlagak sok seakan-akan dia levelnya A+. Lah, dan dia berimajinasi dengan itu, dia merasa layak. Padahal orang melihat, you menunjukkan simbol kesombongan. Itu namanya mukhtal. Itu namanya mukhtal. Jadi mukhtal itu adalah, para ulama misalnya menyatakan, Syekh Syarawi insyaallah saya tidak keliru, mukhtal itu dari dalam hati. Jadi perasaan orang yang merasakan bahwa I am better than you. Ya, saya ana khairum minka, ana khairum minhu, ana khairum minha, dan seterusnya. Jadi ada perasaan di dalam hati yang muncul dari imajinasi kita. Saya keren, lebih keren dari dia. Saya dan seterusnya. Misalnya. Dan yang menarik, mari kita renungkan ya. Ini berat sekali. Misalnya begini mudahnya. Kalau kita naik Innova, maka kita akan melihat orang lebih rendah jika dia naik Avanza. Kalau kita naik Alphard, maka orang yang naik Alphard secara otomatis dipaksa jiwanya itu untuk merasa yang menggunakan Innova dan Avanza, dia worse than me, misalnya, dan seterusnya. Begitu juga beratnya sesuatu yang berasal dari luar itu memaksa kita untuk berimajinasi. Kita yang sudah doktor melihat anak yang baru lulus S2 merasa kamu masih S2 dan seterusnya. Lah, apalagi mari kita lihat anak-anak kita. Dia mendapatkan sekolah yang baik di Tursina, dia punya orang tua yang baik, peluang untuk bisa mukhtal besar. Karena itu siapa yang harus menjadi role model? Orang tuanya, ustadz-ustadznya. Ya, tidak apa-apa seperti sahabat Nabi yang tadi kata Rasulullah, bukan kesombongan, nggak apa-apa. Kita ini sekali lagi Quran bahkan menyatakan kul man harrama zinatallah ya alladzi kharaja li'ibadihi ya wattayyibati minar rizq, kata Allah. Katakan Muhammad, siapa yang mengharamkan perhiasan dunia ini? Nah, Allah tidak mengharamkan. Allah mengeluarkan li'ibadihi, untuk hambanya bahkan. Wattayyibat, dan semua kesenangan ini boleh di dunia dinikmati. Tapi masalahnya, jangan jadikan itu sebagai sign of arrogance, dan kemudian kita merasa lebih baik dari orang lain. Itu poinnya. Dan kita harus mengajarkan anak-anak kita itu. Ya, kenapa? Karena zaman sekarang ini adalah zaman orang menunjukkan itu. Brandnya, menunjukkan, Masya Allah, karena infotainment, perdagangan, segala macam, semakin menonjolkan itu. Bahkan banyak orang kadang-kadang itu, baju itu sebenarnya sama aja, cuman hanya ditemplei di sini ada Lacoste, sudah berubah, kalau kita pikirkan. Lah, kita ini pingin punya anak-anak yang mentalnya tidak direndahkan hanya persoalan branded. Dia punya mental yang islami, yang kokoh. Bukan orang kemudian begitu pakaiannya berubah, dia menjadi loyo. Ini mentalitas apa itu? Kita tidak ingin punya anak-anak kita yang seperti itu. Yang hanya merasa gagah hanya karena pakai Rubicon seperti Mario Dendi. Atau merasa keren kalau dia pakai Moge. Merasa terbantu gagah. Padahal orang melihatnya, kalau you kurus ya tetap aja kurus, meskipun sepeda motormu besar, dan seterusnya. Itu namanya mukhtal. You ditipu oleh imajinasimu sendiri. Dan kenapa Islam berbicara begini? Karena itu menyakitkan buat anak kita nanti. Dia hidup dalam kepalsuan.
Dan Masya Allah, nah, kita ingin menjadikan anak-anak kita. Kenapa ini penting diajarkan? Karena munculnya ikhtial, ya, munculnya khayalan-khayalan begitu kapan? Saat dia tercebur di masyarakat. Saat dia nanti pulang. Mungkin di sekolah tidak. Kenapa? Karena sekolah punya peraturan. Harus pakaiannya begini, tidak boleh begini. Maka ada persamaan di sananya. Sekolah itu tempat kita membangun egalitarianisme, tempat membangun musyawarah, tempat membangun dan seterusnya. Tapi begitu pulang ke rumahnya masing-masing, dia akan melihat temannya begini, dan seterusnya begini, dan seterusnya begini. Semua tata aturan yang kita ajarkan di sekolah bisa rusak semuanya begitu pulang. Kenapa? Karena dia mendapati kultur yang berbeda. Karena itulah kita harus punya role model dalam kaitan ini. Yang pertama, mukhtal. Fakhur itu kalau mukhtal itu berangkat dari imajinasi, fakhur itu adalah orang yang berbangga karena sesuatu yang dari eksternal. Jadi kalau mukhtal itu internal, internal arogan. Kalau yang ini eksternal arogannya, karena sesuatu yang dilekatkan kepada dia. Seperti tadi kata para ulama, orang itu menjadi fakhur itu bil mali wal jah, kata dia, karena harta, karena dan seterusnya, ya. Ada banyak misalnya Imam Alusi dalam Ruhul Ma'ani misalnya menyatakan wa huwa al-mubahah fil asya' al-kharijah 'anil insan kal mali wal jah. Imam Alusi dalam Ruhul Ma'ani menyatakan fakhur itu adalah yaitu berbangga dengan sesuatu yang berada di luar diri, ya, seperti harta dan kedudukan. Lawan dari mukhtal, dua-duanya jelek dan dua-duanya punya potensi merusak hubungan, dan hubungan masyarakat itu akan hubungan interpersonal itu akan terbangun dengan jelek kalau orang punya hubungan dengan saling merasa lebih baik dibanding orang yang lain. Itu penting, apalagi zaman sekarang, ya. Zaman sekarang, yang zaman kita aja sudah susah, apalagi zaman anak-anak kita. Itu yang harus dipesankan. Hal kedua yang dipesankan oleh Luqmanul Hakim, dan semuanya menggunakan bentuk mubalaghah. Mukhtal dari wazan iftial, fakhur juga dengan sighat fa'ul, semuanya juga mubalaghah, dibikin superlatif. Karena orang sombong itu tidak mungkin sombong kalau tidak eksesif. Semuanya eksesif. Masya Allah, ini yang bahaya, ya. Oke, berikutnya yang ketiga, waqsid fi masyika. Be moderate, ya, sederhanalah fi masyika dalam berjalanmu. Kalau yang tadi menyangkut kalau kita bertatapan, yang pertama. Yang kedua, saat kita menampilkan diri kita, mulai dari pakaian, kendaraan yang kita gunakan, menarik Quran. Urutannya itu loh. Masya Allah, mengagumkan Quran itu. Karena begitu kita interaksi, yang pertama adalah menatap. Setelah itu, lihat diri kita. Pakaian kita, baju yang kita kenakan, sepatu yang kita kenakan, kendaraan yang kita pakai, semuanya. Jangan sampai itu menjadi sign of arrogance. Sign of arrogance. Nah, berikutnya yang ketiga adalah waqsid fi masyika. Jangan sederhanakan, kata Al-Quranul Karim, atau tidak terlampau cepat, tidak terlampau lambat, fi masyika, di dalam berjalannya. Ini menarik, ya, karena dulu riwayatnya adalah orang Yahudi itu jalannya sangat cepat, sementara orang Nasrani jalannya sangat lambat. Karena itu diperintahkan oleh Al-Quran, waqsid fi masyika, fi masyika. Nah, masalahnya adalah ukurannya apa kemudian? Standar berjalan dengan sederhana itu. Begini, kenapa berjalan itu menjadi ukuran akhlak dalam agama? Ya, karena lagi-lagi jalan itu juga menunjukkan karakter seseorang. Nah, kalau kita tidak ada rujukan yang paling terbaik adalah kecuali Rasulullah SAW. Nabi itu berjalannya, kalau kita lihat di Syama'il, itu seperti orang yang sedang menuruni bukit. Orang itu kalau menuruni bukit, antara dua. Ya, dia tidak bisa terlampau cepat, karena kalau cepat orang menuruni bukit, gelondong dia. Ya, guling-guling dia, rolling around. Kemudian. Tapi kalau dia rolling down, tapi kalau misalnya dia
terlampau lambat, dia juga capek karena menahan gravitasi. Makanya orang yang berjalan menuruni bukit itu, dia di pertengahan. Itu gambaran yang digambarkan oleh para sahabat ketika menggambarkan cara jalannya Rasulullah SAW. Nah, anak-anak kita itu harus juga kita ajarin begitu. Ya, ini lagi-lagi, Ustadz, apakah sama antara laki dan perempuan? Ya tentu bolehlah sedikit berbeda karena memang dia diciptakan secara berbeda. Ya. Tapi saya tidak tahu, saya termasuk yang menurut saya agak kurang cepat sedikit lah jalannya kaum perempuan. Ya. Kenapa? Karena orang Jawa itu menganggap perempuan yang cantik itu adalah kalau jalannya seperti singa lapar. Kata orang Jawa, melakune koyok macan luwe, katanya orang Jawa. Ya, jadi orang yang macan yang lapar itu dia tidak cepat. Ya. Dan bukan gambaran yang baik. Jadi yang ketiga yang diajarkan adalah berjalannya moderat. Tidak terlampau lambat, juga tidak terlampau cepat. Yang terakhir, ini yang paling penting, waghdud min sautik, kata Al-Quran. Ya. Lunakkan suaranya. Ini menarik, kita diperintah untuk melunakkan suaramu, kata Al-Quran. Lagi-lagi ukurannya apa? Seberapa volume semestinya orang itu berbicara. Ini sekali lagi penting karena biasanya image pertama nanti kalau anak kita pulang itu terus bertemu dengan pamannya dan seterusnya, itu bagaimana dia bersuara. Kalau suaranya volumenya pas, orang kok baiknya ya perilakunya anak ini. Kok api, itu kesannya. Karena itu kita harus juga melatih. Kalau kita ini mau anak-anak kita juga bersuara yang lunak, maka orang tua juga harus waghdud min sautik. Ukurannya apa? Kata para ulama, ukurannya itu adalah kalau orang yang diajak berbicara dengan kita tidak meminta mengulangi pembicaraan kita. Ya, itu ukuran yang dianjurkan, yang disebut dengan waghdud min sautik. Lihat kalimatnya yang pertama, bukan waghdud sautak, tapi dikasih min tab'id, waghdud min sautik. Kenapa kok waghdud min sautik? Yang pertama adalah karena kadang-kadang kita butuh berteriak. Karena kadang-kadang kita juga butuh lebih pelan lagi. Nah, rumus generalnya adalah waghdud min sautik. Tapi untuk sesekali, boleh enggak orang mengeluarkan suara dengan keras? Boleh. Misalnya orangnya dari jauh, ya harus kita panggil, woi. Ya enggak perlu, enggak boleh waghdud min sautik. Ya enggak bisa. Ya, karena ada min ditabi'id tadi. Itu poinnya itu, menariknya Quran. Oke, bagaimana jalan melunakkan suara itu? Mari kita lihat kasus Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Ada orang dari suku tertentu datang ke, namanya kalau saya tidak keliru, Aqra' bin Habis. Aqra' bin Habis ini datang ke Rasulullah SAW mengabarkan bahwa pemimpin kaumnya sudah mati. Ya, bahwa dia meminta kepada Rasulullah, siapa ini yang layak, yang paling tepat untuk memimpin kaum kami. Ya, kalau sekarang mungkin calon bupati atau calon gubernur lah. Rasulullah belum memberikan apapun, tapi Abu Bakar As-Siddiq menyatakan, ya, kamu sajalah yang jadi pemimpin. Aqra' bin Habis itu layak itu jadi pemimpin. Umar kemudian menyela Abu Bakar dengan menyatakan, jangan, kok bin Ma'bad saja. Kok jauh lebih baik. Katanya Abu Bakar As-Siddiq, katanya Umar bin Khattab. Katanya Umar bin Khattab. Apa katanya Abu Bakar As-Siddiq? Kemudian, kamu itu loh sukanya hanya menimpali saya saja. Kata Umar, bukan. Memang menurut saya kok lebih baik daripada. Sehingga dua orang ini ya bersuara keras di hadapan Nabi. Turun ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hei orang-orang yang beriman, jangan tinggikan suaramu di atas suara Nabi. Dan seterusnya. Jadi memang meninggikan suara itu penting. Atau Umar bin Khattab, semenjak itu aku tidak pernah bersuara melebihi suara Rasulullah SAW. Bahkan seringkali Umar itu terlampau soft berbicaranya. Sampai Nabi kemudian menyatakan, apa Umar? Lagi-lagi. Kenapa? Ya karena ketakutan. Ada kasus, la tarfa'u aswatakum. Atau ada orang yang memang suaranya cukup keras, yaitu Sabit bin Qais, bagaimana yang kita ketahui bersama.
Sabit suaranya keras, begitu turun ayat la tarfa'u aswatakum, dia hendak ke masjid, dia menutup diri di kamarnya, kemudian suruh kepada istrinya untuk mengunci dari luar. Kata dia, sungguh akulah orang ahli neraka itu. Karena orang yang mengeraskan suaranya di atas suara Nabi, antahbata a'malakum, akan dihabiskan pahala semua amal ibadahnya. Wa antum la tash'urun, dan kamu tidak tahu tentang resiko itu. Maka apa yang terjadi pada Sabit bin Qais? Dia nangis terus, kata dia, sampai Allah mengampuniku. Rasulullah habis sholat bertanya, kemana Sabit bin Qais? Karena tidak muncul. Para sahabat menyatakan, kami tidak tahu ya Rasulullah. Rasul memerintahkan kepada salah seorang sahabat yang menjadi tetangganya Sabit, didatangin, tahu keadaan Sabit, dilaporkan balik ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Katakan kepada Sabit bin Qais, bukan dia. Bahkan Rasul SAW menyatakan, akan tetapi bal anta min ahli jannah. Itu kalimatnya Rasulullah untuk Sabit bin Qais. Lagi-lagi ini urutannya kenapa sih kok harus melunakkan suara? Karena lunaknya suara itu juga cerminan dari akhlak yang baik, juga cerminan dari ego yang terkontrol, juga cerminan dari orang yang tidak merasa lebih dari orang lain. Ya, kan gini ya, watak kita itu kan dikontrol oleh hati kita. Kalau kita ini merasa lebih dari orang lain, maka biasanya suara kita akan lebih kencang. Ya karena itu harus diatur itu, waghdud min sautik. Jadi mulai dari pandangan sampai ke ucapan itu diajarkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya. Dan kita harus memastikan 4 hal fondasi ya, saat kita berinteraksi dengan orang lain itu benar-benar sudah terimplementasi di dalam diri kita, dalam keluarga kita, termasuk juga anak-anak. Sehingga masing-masing keluarga itu sama-sama menjalankan 4 hal yang sangat penting menurut Al-Quranul Karim. Ya, waghdud min sautik, lunakkan suaramu. Inna ankarul aswad la sautul hamir. Sesungguhnya sejelek-jeleknya suara itu adalah seburuk-buruknya suara adalah suaranya himar. Yang menarik adalah kenapa kok suaranya himar itu dianggap suaranya yang terburuk. Oh ya, sebelum ke sana tadi saya lupa yang ada kisah tentang jalan yang pelan ini. Aisyah radhiyallahu anha itu suatu hari melihat ada seseorang yang berjalan itu sangat kalem. Kata Aisyah, kemudian siapa dia itu? Jalan kok terlampau kalem itu. Ya, karena menurut agama jalan itu tidak boleh terlampau kalem. Ya, waqsid fi masjid. Ya, yang sederhana jalan itu, jangan yang terlampau kalem. Orang-orang kemudian menyatakan, ya wahai Aisyah, dia adalah qari min qurra'i Rasulillah SAW. Dia itu ahli Qur'annya Rasulullah SAW, sahabat Nabi yang alim. Maka kata Aisyah, dia membandingkan Umar itu sahabat Nabi, tapi jalannya tidak seperti orang itu. Kata Aisyah radhiyallahu. Sekarang baik mana? Qurra itu apa Rasul Umar bin Khattab, katanya Aisyah radhiyallahu anha, untuk mengajarkan apa? Waqsid fi masyi. Ya, waqsid fi masyi. Kenapa? Karena pentingnya. Terlampau cepat juga jelek. Rasulullah SAW menyatakan, sur'atul masyi tudhibu baha wajhil mar'i. Kalau orang itu jalannya terlalu cepat, hilang ke haibahnya, ya, kehormatan yang ada pada orang muslim itu. Apalagi terlampau lambat. Orang yang jalannya lambat, pekerjaannya pasti lambat, ya, dan seterusnya. Karena itu harus di pertengahan. Nah, yang terakhir tadi, kenapa kok Al-Quran menggunakan kalimat inna ankarul aswad la sautul hamir? Yang pertama, orang Quraisy itu dulu saling berlomba-lomba. Siapa yang suaranya paling tinggi, dialah yang mendapatkan kehormatan. Dan bagi dia, suara khimar itu adalah suara yang paling tertinggi. Makanya disimbolkan bahwa itu jelek. Ya, kita kan dengerin suara tinggi itu tergantung dari lingkungan kita. Ya, kalau kita mungkin lah suara yang paling kencang itu. Wallahu a'lam. Ya, bagi orang sana dulu itu adalah khimar, itu nggak ada yang mengalahkan. Ya, nadanya lebih tinggi mungkin. Ya, yang bisa didengar oleh manusia tentu saja.
mungkin suara yang tidak menyakitkan, nggak enak sekali. Lah makanya Quran menyatakan inna angkarul aswat la sautul hamir. Kenapa? Karena bangga-banggaannya itu. Dia merasa punya izzah, punya lebih dari orang lain kalau punya suara yang lebih tinggi. Yang pertama. Yang kedua, ada hal yang juga menarik, kata para mufassirin, di antaranya merujukkan kepada hadis Rasulullah SAW. Ya. Kata dalam hadis riwayat Abu Hurairah, qala idza sami'tum siyahadikah fas'alullaha min fadlih. Jika kamu mendengar teriakannya atau kokokannya ayam jantan, ya, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala karunia-Nya. Kenapa? Karena semua sebagaimana Rasulullah juga misalnya di tafsir An-Nukat wal Uyun digambarkan inna siyaha kulli syai'in tasbihuhu ilal khimar. Karena semua teriakannya makhluk itu, hewan-hewan itu semuanya adalah tasbih sebenarnya. Karena itu orang Jawa punya godak-gadik-gatuk, nah itu kukurikuk, nanti diartain nopo sama orang Jawa ya. Tetapi kata dia, kalau tidak untuk setan, tidak untuk khimar, fata'awwadzu billahi minasyaitan, maka mintalah perlindungan dari Allah SWT ya, dari setan. Kenapa? Fa innaha ra'at syaitanan. Karena kalau khimar itu berteriak, itu dia sedang melihat setan. Lagi-lagi ini tidak bisa kita tidak bisa kita logikakan ya. Wallahu a'lam ya. Mungkin nih ya, karena makhluk itu punya kemampuan berbeda-beda ya. Seperti telinga kita tidak mampu mendengar di atas 200 Hz, katakanlah 200.000 atau berapa lah. Ya misalnya, mungkin matanya khimar dikasih kelebihan oleh Allah SWT. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas ada dua alasan itu. Satu karena berkenaan dengan kultural, yang kedua berkenaan dengan hal-hal yang spiritual. Jalaluddin Rumi, seingat saya, punya hal yang cukup menarik. Kata Rumi, kenapa Quran menggunakan inna angkarul aswat la sautul hamir? Karena kata Rumi, sautul hamir itu merujuk kepada egoisme. Jadi katanya khimar itu hanya mengeluarkan suara jika dia perutnya lapar. Kalau punya kepentingan dia bersuara. Kalau tidak punya kepentingan dia diam. Nah, makanya sejelek-jeleknya suara itu karena dia hanya bersuara untuk kepentingan pribadinya, tidak untuk yang lain. Itu katanya Jalaluddin Rumi untuk menggambarkan jeleknya suaranya keledai. Inna angkarul aswat la sautul hamir. Nah, beberapa hal mendasar ini menurut saya meskipun sangat ringan, tapi ternyata kalau itu kita terapkan, insya Allah akan membuat peradaban itu jauh lebih baik. Interaksi manusia insya Allah jauh lebih baik lagi. Dan semua kebaikan sosial itu bermula dari saat kita awal berinteraksi. Bayangin sekarang kalau kita ini berinteraksi dengan cara satu, cheerful face, yang pertama. Kita tidak membuang muka. Satu, kita tidak menunjukkan pembawaan diri yang arogan. Meskipun mungkin pakaian kita lebih baik dari orang lain, celana kita lebih baik dari orang lain, sepatu kita, mobil kita, dan seterusnya. Tapi orang tidak melihat itu sebagai simbol dari kesombongan kita. Kalau kita bisa begitu, sukses kita. Ya, itu poinnya. Biasa saja dia, tidak angkuh dia, meskipun dia berlebih, ya, dan seterusnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemudian jalannya. Jalan dengan yang moderat, tidak terlampau lambat, tidak terlampau cepat. Bahkan salah satu cara tabarrujnya orang jahiliyah adalah dia berjalan dengan cara memercingkan gelang-gelang yang ada di kakinya. Salah satu tabarruj yang dilakukan oleh perempuan-perempuan Arab dulu adalah biar dia didengar oleh laki-laki itu adalah maka dia berjalan dengan menghentakkan kakinya ke tanah agar bunyi keriting kayak anak kecil itu. Tapi dengan itu orang akan notice, wah ini ada Sri Devi lewat nih misalnya, dan seterusnya. Itu orang dulu ya, sebagai simbol kesombongan. Sama lah dengan kita. Mungkin kalau kita seperti orang bikin klakson blong, dan seterusnya, itu kalau kita pikirkan sign of arrogant. Enggak usah, saya senang dengan suaranya.
Apa yang dengar cuma telingamu saja dan seterusnya? Ya enggak, karena dengan itu dia merasa wah keren. Ada sign of arrogance. Dan itu bertentangan juga dengan aturan kepolisian. Lah, anak-anak kita itu begitu. Makanya harus kita pikirkan itu. Nanti tinggal dibesarkan saja, direnungkan di masing-masing wilayah-wilayah kehidupan. Ya, karena nanti luas sekali itu, mulai cara berjalan, cara berbicara, dan seterusnya itu adalah bagian bahkan yang Al-Quran merekam bagaimana Luqman mengajarinya. Dan tidak ada contoh lebih baik melebihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal tersebut. Ya, kenapa? Karena Nabi, daimul bashar, ya, cheerful, sahlal khalaq, ya, naturally obliging. Rasul itu senang membantu orang, senang menyelesaikan persoalan orang. Bukan seperti kita, ya, kalau bisa dirumitkan, kenapa kok dimudahkan? Ya. Jadi itu bukan karakternya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak hal sebenarnya kalau kita lihat dari Sama'il, hal-hal yang bisa kita jadikan model bagi diri kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya ingin mencukupkan 4 hal itu untuk kita bisa diskusikan lebih jauh. Saya kembali lagi menekankan yang pertama adalah wajah yang cerah, tidak membuang muka, dan seterusnya. Bahkan ini sekarang sudah menjadi hal yang meskipun remeh-temeh ternyata juga tidak bisa kita jalankan dengan baik di masyarakat. Yang kedua adalah membawakan diri dengan tidak dilihat oleh orang memiliki sign of arogansi. Ya, ada tanda arogansi. Ini penting lagi-lagi karena anak-anak sekarang dituntut untuk semakin menjadi arogan. Yang kedua, atas nama selfie, atas nama trending, atas nama dan seterusnya. Tapi sebenarnya di dalamnya bibit-bibit arogansi mulai ditumbuh kembangkan. Dan kita harus melawannya. Kita harus melawannya. Kehormatan orang Islam itu adalah pada qiyamul lail. Kehormatan orang itu adalah kalau dia justru, kalau ingin dicintai oleh manusia, menarik, Quran itu punya resep yang menarik. Rasulullah SAW dalam hadis arba'in yang kita kenalnya, ada Sahal bertanya kepada Rasulullah SAW, dullani ala amalin idza amiltuhu, kata dia, beritahukan kepadaku ya Rasulullah satu amalan, jika aku mengamalkannya Allah akan mencintaiku, manusia juga akan mencintaiku. Rasulullah SAW kemudian menjawab dengan kalimat yang menarik. Kata Rasulullah SAW, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Kalau kita ini ingin mendapatkan perhatian dari manusia, diapresiasi, ya, disenangi oleh manusia, caranya bukan flexing, caranya bukan menyombongkan diri, caranya adalah zuhud dari apa yang ada di tangan manusia. Jadi kalau kita ini mengurangi sebenarnya atau kita mensedikitkan, ya, maka orang akan jatuh cinta. Orang-orang Irak itu, orang-orang Basrah saat itu ditanyain oleh seseorang, siapa orang yang paling kalian cintai? Mereka menjawab, yang paling kami cintai adalah Hasan al-Basri. Ketika ditanya, kenapa kok mereka mencintai Hasan al-Basri? Kata dia, karena kami semuanya berhajat kepada ilmunya Hasan al-Basri, sementara Hasan al-Basri tidak berhajat kepada apa yang kami miliki, kata dia. Karena itu orang cinta. Kita ini kalau ketemu orang yang apa yang disenangi makhluk, dia justru tidak menyukai, kita kagum dan pasti senang sama orang itu. Uang podo seneng dunyo, dia zuhud orangnya, pasti kita jatuh cinta sama orang itu. Nah, itu resepnya. Jadi kalau kita pikirkan kenapa orang flexing, kenapa orang trending dan seterusnya itu kan sebenarnya dia kepingin mendapatkan attention, people attention dan seterusnya, appreciation dan seterusnya. Dan memang itu salah satu kebutuhan, ya, dalam hierarchy of need-nya Abraham Maslow itu memang kebutuhan, dicintai, mencintai itu kebutuhan, ya. Naik terus sampai aktualisasi diri itu juga memang kebutuhan. Tetapi sekali lagi, kalau kita ingin dicintai oleh manusia, caranya bukan mukhtalin fakhur, ya,
Gini resepnya itu dalam Islam. Kalau Allah tidak mencintai seseorang, tidak mungkin makhluk akan mencintainya. Seperti hadis yang terkenal ya, bahwa kalau Allah mencintai seseorang, Allah berkata kepada malaikat Jibril, Jibril aku cintai orang itu. Jibril berkata kepada seluruh penduduk di langit mencintai orang tersebut. Jibril kemudian memberitahukan seluruh penduduk di dunia, makhluk di dunia, tumbuhannya, hewannya, maka semua mencintainya. Karena itu tidak pernah ada kekasih Allah yang tidak dicintai oleh makhluk. Kita ini melihat kalau ada orang soleh, ya, kemudian kok banyak orang mencintai, itu tanda dia dicintai oleh Allah. Ya, semuanya. Ada orang cinta sama artis misalnya, tapi dia cintanya adalah bukan genuine cintanya itu. Ya, bukan cinta yang genuine seperti cinta yang diberikan kepada orang-orang yang memang Allah cintai. Imam Ahmad bin Hanbal saat meninggal dunia, tidak kurang seingat saya 1,5 sampai 2 jutaan orang hadir dalam pemakaman beliau. Padahal tidak ada WA, tidak ada apa-apa itu. Kalau kita perhatikan. Kenapa? Karena Allah mencintainya. Masya Allah. Itu yang harus kita pikirkan. Yang ketiga, tadi kita ini kan jalannya harus moderate, dan yang terakhir, lunakkan suara. Ya, tidak menunjuk suara juga bisa menjadi simbol kesombongan seseorang. Sehingga kita menjadi pribadi yang kokoh, punya pribadi yang kuat, anak-anak kita ini punya pribadi yang kuat, bukan menjadi hebat hanya karena faktor di luar atau karena imajinasinya. Dia menjadi orang yang kuat, kokoh. Ya, kenapa? Karena dia memiliki prinsip dalam hidup. Apa nilai-nilai kebenaran yang dia yakini, amal soleh yang dia lakukan, bakti dia kepada agama ini, kepada orang tuanya, itu yang membanggakan dia. Kontribusinya ke masyarakat, itu yang membuat dia bahagia. Masya Allah, ya, kita ini tidak pernah tahu Allah menyayangi kita dari apa. Saya menutup dengan kisah Abu Mansur Al-Khayyat, salah seorang qari, ahli Quran, ahli qiraat, ya, hidup wafat tahun 400 sekian, 499 seingat saya. Dan yang menarik, beliau ini amalnya Masya Allah, banyak sekali amal solehnya, punya banyak murid, banyak jadi ulama. Beliau sendiri yang memberikan logistiknya, makanannya, dan seterusnya. Bahkan beliau punya murid-murid dari kalangan orang buta dengan berbagai macam amalannya itu. Orang mengagumi dia tentu saja. Tapi yang menarik, temannya mengimpikannya ketika dalam ru'ya itu, dalam Hilyatul Auliya diceritakan, ditanyain kepada Abu Mansur Al-Khayyat, katanya, fa'alallahu bik, apa yang Allah telah lakukan kepadamu setelah engkau meninggal dunia itu? Apa jawabannya Abu Mansur Al-Khayyat? Ghafarallahu li, ya, bita'limi sibyana fatihatal kitab. Allah itu memberikan maghfirah kepadaku, mengangkat derajatku ini. Karena apa? Karena aku mengajari anak-anak fatihatul kitab. Apalagi para asatidz di Tursina, orang tua yang mengajari anak-anaknya fatihatul kitab, ya, ngajarin anak-anaknya tadi akhlak 4 itu bisa menjadi peluang kita naik derajat kita sebagaimana Abu Mansur Al-Khayyat. Karena itu bukan hanya kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, tapi menjadi role model adalah kewajiban kita, karena kita ingin mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu untuk sementara. Mungkin bisa dilanjutkan dengan diskusi. Mungkin Ustadz saya kembalikan lagi. Ya. Baik, terima kasih Ustaz Yahya atas penjelasannya. Kesimpulannya memang sebagaimana pepatah Arab mengatakan al-adabu fauqal ilm. Betul ya Ustaz ya. Karena memang sebab kalau kita hanya mengandalkan ilmu saja tetapi tidak mengutamakan akhlak atau adab, maka iblis itu lebih pandai. Yes. Karena memang Allah memberikan keistimewaan kepada iblis itu lebih pintar dibanding manusia. Ustaz. Sehingga itu yang memang menjadi poin penting untuk kita Bapak Ibu asatidz mengajarkan anak-anak kita untuk mengutamakan akhlakul karimah, insyaallah. Baik, Bapak Ibu wali santri Dewan Asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk yang selanjutnya yaitu adalah sesi tanya jawab. Kami persilahkan 2 penanya di awal. Mungkin nanti bisa dibantu Ustaz Wafa.
Baik, ini ada satu pertanyaan Ustadz dari salah satu asatidz kami. Bagaimana cara melibatkan orang tua di dalam pendidikan anaknya di Tursina? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentu hal yang sangat mendasar ya. Pendidikan itu adalah proses tentu saja sepanjang umur, tapi karena kita memiliki institusi yang alhamdulillah semoga ini Allah ridho dan menjadi tempat anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh solihah, efektivitas dari institusi pendidikan itu juga sangat ditentukan dengan keterlibatan orang tua, ya, engagement orang tua, involvement orang tua dalam proses pendidikan ini. Sekali lagi, kulturisasi pada anak itu tidak hanya berjalan saat ada di ma'had, ya, saat ada di pondok, tetapi terutama saat dia sudah pulang ke rumahnya. Karena itu, apa yang ada di pondok, semestinya nilai-nilai yang ada di pondok juga ada imitasinya di rumah. Lah, siapa sekarang yang menjadi asatidz-asatidahnya? Orang tua. Orang tua. Nah, sekali lagi seperti prinsip tadi ya, mungkin di pondok ada akhlak dan ada ilmu. Di rumah mungkin misalnya karena bapak ibu tidak sempat untuk bisa mendidik anaknya, tapi adab harus terus berlangsung ya, dan harus terlibat. Nah, karena itu misalnya saya yakin Tursina sudah memberikan peluang-peluang, ada apa namanya wali santri, hari wali santri untuk bisa berkonsultasi dan seterusnya. Semua layan-layan itu silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya menurut saya. Dan memang orang tua harus menunjukkan keterlibatan. Ya. Keberhasilan anak-anak kita itu tidak hanya ditentukan di ruang-ruang kelas dan di ma'had, tetapi juga bagaimana support dari orang tua. Mulai dari doanya, mulai dari tangisannya, dan termasuk juga akhlak dari orang tuanya. Kalau orang tuanya itu berubah, ya, insya Allah anak juga akan berubah. Sekali lagi, begini, banyak hal yang menarik kita pikirkan itu. Salah satunya adalah bahwa anak harus mengenal orang tuanya dengan pengenalan yang benar-benar baik. Begini misalnya, sebelum Luqman mengajarkan hal-hal yang bersifat amaliyah seperti ibadah dan akhlak, yang dikenalkan Luqman adalah pemahaman terdahulu tentang Allah SWT, tentang muraqabatullah, dan tentang siapa orang tua itu. Quran bahkan menyatakan, bahkan bukan kalimatnya Luqman yang digunakan, Allah sendiri yang menyatakan. Allah SWT menyatakan, misalnya Allah SWT setelah Luqman menyatakan pentingnya untuk tidak berbuat zalim kepada Allah, yaitu syirik, kemudian diingatkan tentang orang tua. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ila akhirih. Nah, baru kemudian diakhiri dengan kalimat wa in jahadaka. Tapi kalau orang tua memaksamu untuk berbuat kekufuran, ya, maka kamu tidak boleh taat, tetapi hanya boleh untuk melakukan musahabah, menemani, ya, tetap menggauli dia secara baik. Untuk menunjukkan apa ini sebenarnya sih? Orang tua harus menjadi role model. Orang tua juga harus terlibat dalam pendidikan anak. Karena kalau tidak akan berlangsung secara efektif, tidak akan baik. Dan kita ambil contoh satu lah. Kenapa Imam Syafi'i menjadi Imam Syafi'i? Karena orang tuanya terlibat. Meskipun kadang-kadang ya juga salah. Gimana tidak salah ya? Tapi ini lagi-lagi kan karena untuk saking pentingnya posisi orang tua untuk agar anaknya menjadi anak yang saleh. Ibunya Imam Syafi'i, Fatimah Zaidiyah, menarik. Fatimah ini waktu pesan yang pertama adalah persis seperti yang tadi ditegaskan, al-adab fauqal ilm, ya. Jadi adab first, ya, adab dahulu. Itu yang diperankan diinsertkan atau dikokohkan kepada kalbunya Imamuna Syafi'i. Tapi begitu dia kepingin menyekolahkan anaknya ke Madinah kepada Imam Malik, menarik, ada kisah yang menarik. Ibunya ini faham bahwa Imam Malik itu tidak menerima anak usia 13 tahun. Saat itu Imam Syafi'i diperkirakan usianya 13 tahun. Beliau itu hafal Al-Quran 7 tahun, hafal kitab Muwatta 13 tahun. Jadi sebelum dia berangkat ke Madinah,
beliau sudah menghafalkan kitab Muwatta. Tapi Imam Syafi'i itu muridnya tidak ada yang usia segitu. Katakanlah usianya 25 tahun ke atas. Karena ini kan level kalau sekarang mungkin ya postgraduate ini. Ya, level S3 lah. Nah, murid-muridnya Imam Syafi'i, Imam Malik. Karena itu tidak banyak. Tapi yang menarik, ibunya itu karena semangatnya, lihat. Keterlibatannya di dalam pendidikan. Dia kenal dengan gubernur Mekah. Makanya dia meminta kepada gubernur Mekah untuk menulis surat rekomendasi agar Imam Malik menerimanya. Tetapi yang menarik, siapa yang disuruh menyampaikan? Bukan Imam Syafi'i. Yang disuruh menyampaikan adalah gubernur Madinah. Ibunya cuma pesan, nanti surat ini nak, kamu kasihkan kepada gubernur Madinah. Biar gubernur Madinah yang menyampaikan kepada Imam Malik. Sampai di Madinah, diberikan kepada gubernur, apa kata gubernur? Kata dia, sungguh aku ini tidak pernah merasakan kehinaan melebihi saat aku berdiri di pintunya rumah Malik, kata dia. Masya Allah, saking beratnya berdiri di hadapan Imam Malik. Dan kata dia, setelah dibaca, diberikan, tapi apa katanya? Begitu sampai di rumahnya Imam Malik, pembantunya, khadimnya Imam Malik menyatakan, kalau kamu butuh, tulis saja, letakkan surat itu di situ, nanti Imam Malik akan menjawab, nomor 1. Atau kalau kamu mau tanya tentang hadis, kamu kan sudah tahu bahwa hari ini bukan hari ngaji hadis. Ya. Yang ketiga kata dia, udah kalau memang itu udah pulang saja. Ya, kata gubernur, enggak, saya ke sini itu ada tujuan beda, bukan untuk ini, tapi untuk menyampaikan surat ini. Imam Malik keluar, dibaca, apa yang dilakukan Imam Malik, disobek-sobek surat itu, diremas dan dilemparkan oleh Imam Malik. Imam Malik sambil menyatakan apa? Ilmu Rasulullah SAW, ilmu agama telah diambil dengan cara surat rekomendasi. Ada dia. Maksud saya itu dengan kata belece nggak ada, harus ikhlas, harus sungguh-sungguh. Itu nggak bisa, ibaratnya kamu mau mendapatkan gelar tanpa ujian, kira-kira kayak begitulah. Marah Imam Malik. Ya. Dan apa kemudian Imam Syafi'i datang menyatakan, ini kata dia, ini aqra'u zahirah, kata Asy-Syafi'i, saya menghafalkan di luar kepala watok itu. Siapa namamu? Syafi'i, kata dia, dan seterusnya itu. Maka Imam Malik kemudian datang ngaji besok hari. Maka Imam Syafi'i diterima sebagai muridnya Imam Malik dalam usia 13 tahun, murid terkecilnya Imam Malik. Pertanyaannya, kenapa Imam Syafi'i diterima? Dan kenapa Imam Syafi'i nanti bisa sampai sebegitu hebatnya? Karena keterlibatan ibunya. Ibunya juga giat, ibunya juga dan seterusnya. Saya ada teman yang anaknya bisa menjadi hafidhul Quran, meskipun dia tidak di tempat pondok hafidhul Quran. Saya tanya, apa bu, kata dia? Saya ikut juga menghafalkan Ustaz. Karena ternyata kalau saya hanya meminta dia menghafalkan, tanpa saya menghafalkan, tak rasa-rasakan itu, dia hafalannya lama, tapi begitu saya ikut menghafalkan, dia makin cepat menghafalkan, kata dia. Ini tentu subjektif ya, tapi mungkin bukan itu poinnya. Poinnya adalah keterlibatan orang tua dalam pendidikan ternyata menjadi sangat penting. Dan saya kira Tursina sudah menyediakan porsi-porsi bagaimana keterlibatan orang tua kepada ma'had dan seterusnya. Silakan digunakan itu secara maksimal, dan tentu saja buat para asatidz tentu memanfaatkan interaksi antara atau involvement orang tua dengan ma'had sehingga terjalin hubungan dan memaksimalkan potensi serta akhlak dari anak-anak didik kita. Insyaallah, siap. Terima kasih Ustaz. Sami-sami. Baik, selanjutnya Ustaz ada 2 pertanyaan yang saya sampaikan. Izin bertanya, bagaimana strategi orang tua untuk mengimplementasikan apa yang sudah Ustaz sampaikan tadi, mengingat waktu yang terbatas dengan Ananda. Kemudian orang tua sudah membentengi anak-anak untuk bisa hidup sederhana, namun ketika ia melihat temannya yang mungkin lebih dari dia, terkadang ia merasa minder. Bagaimana untuk menghadapi masalah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ini memang hal yang sangat vital ya. Yang pertama persoalan space, yang kedua persoalan teman, ya, peer group. Ini penting. Yang pertama tentang ruang waktu, ya. Sama kepada orang tua, Quran menuntut kita untuk berbuat baik kepada orang tua itu bukan hanya kuantitas, tapi juga kualitas.
Sekali lagi, bukan hanya kualitas, tapi kuantitas. Redaksinya di dalam Al-Quran itu, kita dituntut berbuat baik pada orang tua, ihsanan, ya. Yang satunya, dalam hadis menggunakan redaksi, birrul walidain. Ihsan itu merujuk kepada kualitas, bir merujuk kepada kuantitas. Jadi kalau ada anak menyatakan, saya kan tapi sudah ngirimin, yang penting kan kualitas ke orang tua, nggak bisa. Demikian juga orang tua kepada anak. Orang tua kepada anak itu juga harus ada kuantitas plus kuantitas. Jadi misalnya ada orang tua yang menyatakan, tapi saya sudah berbuat baik kok sama anak, menyekolahkan, ngasih duit, dan seterusnya. Tapi kita tidak pernah punya space untuk anak, insya Allah kita nanti menyesal sendiri. Karena anak tidak akan pernah mengerti dengan baik kedua orang tuanya kalau orang tua tidak memberikan space. Rasulullah ngasih space buat anaknya. Kalau kita merasa kita ini sangat sibuk, perhatikan Rasulullah SAW. Rasul masih sempat kuda-kudaan dengan Hasan dan Husain. Para ulama demikian juga, kalau kita perhatikan. Karena itu, ya tentu mungkin kuantitasnya berbeda, tapi tetap harus ada space buat anak. Ya. Jangan kemudian kalau sudah diletakkan di Tursina, kayaknya sudah selesai, nanti keluar jadi Imam Syafi'i. Nah, bisa, ya. Tetap harus ada keterlibatan orang tua, ada waktu, ya. Meskipun mungkin karena kesibukan kita, waktu kita tidak cukup banyak. Ya. Nah, karena itu, bagaimana kemudian membangun interaksi itu? Saya kira sekarang kita bisa memanfaatkan banyak hal. Ya. Mungkin kalau sudah selama di ma'had, kan sudah ada batasannya ya, kapan kita boleh berinteraksi dan seterusnya. Kalaulah kita tidak bisa mendatangi di waktu kunjungan dan seterusnya, mungkin bisa melalui video call dan seterusnya, tapi tetap tunjukkan concern kita kepada anak itu, karena itu bernilai mahal buat anak, ya, dan seterusnya. Misalnya saya waktu dulu kuliah di luar, saya diceritain oleh keluarga saya, oleh ibu saya, bahwa ayah saya sholat malam, mendoakan saya. Padahal saya tidak pernah tahu, tapi cerita itu terngiang dan memotivasi saya. Betapa orang tua saya kepingin menjadi anak soleh. Kadang-kadang anak kita itu, kenapa kok tidak cepat berubah? Salah satunya adalah karena dia tidak tahu kebaikan orang tuanya. Andai anak itu mengerti kebaikan orang tuanya, tangisan orang tuanya, tidak ada anak yang tidak kesentuh dengan kebaikan orang tuanya, dan insya Allah dia akan menjadi anak yang soleh dan solihah. Poin nomor 1. Jadi tetap harus ada space, meskipun tidak harus selalu bisa virtual, bisa dan seterusnya, tapi manfaatkan itu sebaik mungkin biar ikatan itu menjadi sangat kuat dan kita bisa menjadi role model buat anak-anak kita. Termasuk juga menurture atau memasukkan akhlak yang tadi kita sudah diskusikan. Bagaimana kemudian melawan grup? Nah, ini fondasinya seperti tadi, harus dimulai dari kognisi, ya, harus dimulai dari pembelajaran dulu tentang apa itu kemuliaan di mata Allah, apa kesuksesan bagi seorang mukmin, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, sampai kemudian kalau itu sudah kokoh, baru dikokohkan lagi dengan habituasi. Orang tua juga menunjukkan ketidakhormatan, nilai-nilai yang bahkan lebih disanjung. Ya, memang susah karena kita berada di culture yang tidak menyanjung kesederhanaan, yang tidak menepuk tangani orang yang bersedekah dan seterusnya, tapi lebih mensorot orang-orang yang sedang show off dan seterusnya. Ini memang tantangan buat kita, tapi sekali lagi, culture itu kita sendiri yang bikin. Kita juga bisa merubahnya. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Karena itu salah satu tugas kita juga selaku orang tua adalah memastikan anak-anak punya teman-teman yang baik. Karena itu Rasulullah SAW menyatakan, Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur may yukhalil. Orang itu tergantung dari dengan siapa dia berteman. Karena itu Nabi menyatakan, watch out. Ya, hati-hatilah dengan siapa kamu mengambil teman. Ya, mengambil teman. Saat Rasul ditanyain, teman yang baik, ayu julasa'i khair, lihat kata Rasulullah SAW. Orang yang kalau kamu melihatnya, kamu mengingat Allah. Orang yang kalau kamu berbicara dengannya, tambah ilmu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang akan mengingatkan pada akhirat kalau kamu melihat amal perbuatannya. Nah,
memang tidak harus teman, tidak ada teman yang mengajak dia ke arah sport misalnya, boleh-boleh saja. Tapi pastikan anak kita juga punya lingkungan yang kondusif, yang sehat, punya teman yang bisa memperkaya keilmuannya, ya, dan seterusnya. Insya Allah dengan itu anak-anak kita bisa menjadi terbuka. Contoh misalnya ya, ada teman saya di Melbourne, mungkin biasa sudah hidup enak. Waktu pulang ke sini diikutkan misalnya seperti kegiatan ke pesantren, ngelihat anak-anak miskin dan seterusnya, terus makan yang sangat sederhana, dan itu memantik kalbu mereka. Dan kata dia, ketika pulang ke Melbourne, waktu makan pizza, dia bilang, ini andai kita sisihkan sebagian, terus kita kumpulkan, by next year, kalau kita pulang lagi ke Indonesia, kita bisa beliin sekian pizza untuk anak-anak pesantren, kata dia. Jadi, harus ada buat anak kita itu. Selain tidak mungkin kita tidak memastikan anak kita tidak terpapar ya, karena lingkungan sekarang sudah sedemikian masif, misalnya teman-temannya pakai yang serba branded dan seterusnya. Tapi kita juga mengenalkan sisi yang lain, sehingga nanti anak itu kita diajak diskusi, kita ajak mikir tentang hal-hal yang sangat mendasar dalam hidup, seperti apa itu kesuksesan, ya, apa itu kebanggaan, dan seterusnya. Justru menarik, orang-orang yang sangat kaya sudah tidak membutuhkan branded itu lagi. Ya, bahkan ada studi yang menunjukkan justru orang yang masih senang yang branded, tanda dia belum kaya gitu. Karena dia kepingin show off dengan itu. Orang sudah kaya beneran, dia tidak butuh itu. Ya, karena yang menarik. Jadi ini kan persoalan perspektif cara pandang kita, dan seterusnya. Nah, kita ini kan kepingin anak-anak kita itu seperti para sahabat Nabi yang kokoh. Meskipun dia tidak punya apa-apa, katakanlah. Tapi dia tidak malu berhadapan. Bagaimana bisa menjadi begitu itu? Lagi-lagi, mulai dari awal. Ya, saya kira Tursina insya Allah akan mendidik anak-anak jenengan itu diusahakan untuk menjadi seperti generasi-generasi yang kokoh imannya, kokoh personalitinya, dan seterusnya, sehingga nanti orang tua bisa mendukung. Kita kan kepingin punya anak seperti Umar bin Khattab, ya, seperti Amr bin As, seperti sahabat Nabi yang meskipun pakaiannya dekil, ya, kudanya bukan istimewa, tapi berani berdiri tegak di hadapan Rustum saat itu, ya, Kaisar Persia saat itu, ya, untuk menyampaikan surat Rasulullah SAW. Gagah sekali kalau kita perhatikan itu, yang tidak merasa rendah diri hanya karena pakaian-pakaian dari luar. Salah satunya dari apa? Role model. Ya, pasti mungkin tidak harus kita tidak berteman, ya, tetap siapapun harus kita ajak berteman. Tapi kalau untuk close friend, mungkin anak kita harus kita ajak bicara agar dia menemukan close friend yang benar, yang baik, mensupport dia. Berikutnya yang paling penting agar anak itu juga bisa meredam pengaruh teman adalah, sekali lagi, punya role model. Punya role model. Kita kepingin menjadi orang yang kayak demikian itu, yang lembut hatinya, dan seterusnya. Ya. Bayangin Umar bin Khattab yang sedemikian gagahnya itu. Ini kan persoalan role model. Kalau kita mengajarkan anak-anak kita dikasih role model yang baik, insya Allah dia akan punya cerminan. Waktu Umar bin Khattab itu, bayangkan ya, waktu Umar menjadi Amirul Mukminin di Syam, kemudian dikasih makanan-makanan yang macam-macam itu, Umar bertanya kepada sang Amir, menyatakan, ini untuk kita semuanya. Iya, kata dia. Kemudian Umar bertanya, terus apa bagian untuk orang-orang Muslim yang sudah meninggal dunia, sementara dia belum pernah kenyang dengan roti gandum saja, sementara kita menikmati semuanya. Khalid bin Walid kemudian menyatakan, lahumul jannah ya Rasulullah, mereka dapat surga ya Rasulullah. Umar menangis, bercucuran air matanya. Kata Umar, kalau mereka mendapatkan surga, ya, dan sudah menikmati bagiannya di surga, sementara kita hanya mendapatkan dunia dan bagian kita di sini, tentu betapa jauhnya bagian mereka dengan bagian kita. Lihat, Umar bin Khattab, orang yang sedemikian kokohnya, tapi hati lembut,
sikapnya sangat penyayang kepada orang-orang miskin dan seterusnya. Nah, kita pingin itu kayak begitu, orang yang menjadi tegar, kokoh jiwanya, bukan hanya karena sesuatu yang di luar dirinya, tapi sesuatu yang memang dia pegangi sebagai prinsip dalam hidup. Seperti saat Umar memarahi Ubaidah al-Jarrah, ya, dan menyatakan, waihak ya Aba Ubaidah, ya, celaka kamu Abu Ubaidah. Kalau kamu mencari kemuliaan selain dari Islam, adzallanallah, kata dia, Allah pasti akan menghinakan kita. Karena kita ini ditinggikan oleh Allah karena Islam, bukan karena pakaian kita dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau anak-anak kita diajarin begitu, insya Allah itu yang akan membuat prinsip hidupnya menjadi lebih baik dibanding apa yang berkembang di luaran. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi, Ustaz. Yeah. Sepertinya semakin menarik, Ustaz. Cuman nanti kita batasi untuk ininya, Ustaz, ya, pertanyaannya, ya. Insya Allah ini saya bacakan ada sekitar 3 pertanyaan lagi yang terakhir, Ustaz. Yeah. Yang pertama yaitu adalah, Ustaz, bagaimana obatnya jika terlanjur memiliki sifat mukhtal, sombong, ya, Ustaz, ya. Apa yang harus dilakukan kepada pendidik dan juga orang tua? Kemudian berkaitan dengan tadi perbedaan mukhtal dengan fakhur. Oke. Seperti itu, Ustaz. Kemudian yang kedua, Ustaz, kami mau bertanya juga, seperti apa kira-kira volume suaranya Rasulullah SAW? Karena memang kita tidak hidup pada zamannya. Mungkin yang kita dengar adalah lembut hatinya beliau, ya, tutur katanya yang baik dan sebagainya, Ustaz. Yang terakhir, Ustaz, yang ketiga, yaitu adalah, Ustaz, bagaimana ikhtiar atau amalan kita atau amalan untuk bisa menyebabkan santri kita itu menjadi futuh hatinya, Ustaz. Baik, insyaallah 3. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya berat-berat ini. Yang pertama tentang mukhtal dan fakhur. Sekali lagi, ya, mukhtal dia diambil dari kata khuyala, ya, dari kata khuyala yang punya akar kata dari kata khayal, ya, hayalan atau imajinasi. Dari sini para ulama mengartikan mukhtal itu adalah sifat sombong yang muncul dari imajinasi kita karena kita merasa lebih baik dari orang lain. Dari sisi apapun saja, bisa dari pakaian, bisa dari wajah, bisa dari macam-macam. Terus kita ini bisa merendahkan orang lain. Nah, itu yang disebut dengan mukhtal, dari kata mukhtal. Fakhur, lawannya, fakhur justru dari sisi eksternalnya. Orang merasa sombong karena dilekati oleh sesuatu yang berasal dari luar. Misalnya dari pakaiannya, dari kendaraannya, hartanya, pangkat jabatannya, dan seterusnya. Ya, dan dua-duanya menyatu. Ada orang yang meskipun, jadi makanya kenapa kok tidak disatukan? Karena menarik. Ada orang yang meskipun dia punya segala hal yang mewah, tapi hatinya tidak sombong. Bisa. Ya. Demikian juga ada orang yang tidak punya apa-apa, tapi bisa sombong. Karena itu Quran membedakan antara mukhtal dengan fakhur. Antara mukhtal dengan fakhur. Tidak mesti, ya. Jadi kalau kita lihat nonton orang yang misalnya bajunya baik atau mobilnya mewah, terus dia sombong, enggak bisa. Enggak bisa. Karena sekali lagi, kibir itu pada dasarnya adalah termasuk min a'malil qulub, termasuk amalan hati. Jadi dia ada di sini. Kalau Nabi ngasih batasan, ya 2 itu. Pertanyaannya adalah, apakah kita merendahkan orang lain ataukah kita menolak kebenaran? Nah, menolak kebenaran itu bagian dari imajinasi tadi. Dia tidak menyadari bahwa dirinya itu adalah hambanya Allah. Dirinya itu levelnya segini, sudahlah. Nggak usah di level up, nggak usah di mark up. Terus karena kalau kamu merasa mark up, you merasa lebih hebat. Nggak. Nah, nggak akan mungkin itu. Orang bahkan melihat tambah hina. Itu namanya mukhtal dengan fakhur. Berikutnya tentang bagaimana merubah kalau kita sudah terlanjur mukhtal itu. Dirubah imajinasinya tentu saja. Ini ya, kita ini punya imajinasi, orang lain punya imajinasi. Kalau kita bawa ke teori ilmu sosial itu, sebenarnya proses self-esteem kita itu muncul saat gini, saat kita kemudian mepresentasikan diri kita. Kita ini misalnya mau menjadi ustadz, menjadi apalah, pedagang, menjadi CEO, itu kita ini punya
bayangan terhadap diri kita. Saya harus begini, karakternya begini, suara saya harus begini, cara penampilan saya begini, jam yang saya pakai begini, bajunya harus begini, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena dengan itu kita akan merasa kita akan keren. Ya, namanya presentation of the self, istilahnya. Kita sedang mempresentasikan diri kita. Nah, kemana? Ke stage-nya itu adalah lingkungan sosial. Orang nanti akan mereply tampilan kita. Wow, keren. Wah, sombong dia mah. Wah, dan seterusnya. Lah, self-esteem kita naik atau turun sebenarnya adalah dialog antara presentasi diri kita dan penilaian orang lain. Maka kalau itu ketemu, lah itu yang melahirkan self-esteem kita. Kita mengukur diri kita ini jadi buruk atau baik. Nah, menarik itu kalau dalam teori sosial. Jadi, diri kita ini dikonstruk oleh campuran dua. Apa yang kita lakukan, namanya presentasi diri, ya. Yang kedua adalah respon dari orang lain. Saya mudahkan beginilah. Misalnya kita ini disuruh presentasi. Wah, kita sudah PPT-nya dibikin keren, baju dibikin keren, dan seterusnya, presentasi kita. Nanti direspon oleh orang. Begitu responnya baik, kita merasa, wah, so, I am keren. Tapi begitu dia yang jelek, kita jadi jelek. Nah, umat Islam itu menarik. Dia lepas dari itu semuanya. Karena kemudian sandaran awalnya bukan pada manusia. Quran misalnya menyatakan, i'malu fasayarallah. Itu yang pertama. Bekerjalah, Allah yang akan melihat, Rasul yang akan melihat, baru orang mukmin yang melihat. Dan kita ini tidak diminta oleh Al-Quran untuk melihat bagaimana responnya manusia. Yang pertama, gimana responnya Allah. Yang kedua, gimana responnya Rasulullah. Yang ketiga, responnya orang-orang yang beriman. Itu yang harus dicamkan kita, biar imajinasi kita benar. Karena selama ini, kita ini, imajinasi kita itu diukur dengan imajinasi kolektifnya manusia. Kalau begini jelek, kalau begini baik, kalau begini nanti saya dikira ini, dan seterusnya. Sekarang mulai digeser pelan-pelan, bagaimana menurut Allah, bagaimana menurut Rasulullah, bagaimana kira-kira standarnya menurut orang mukmin, dan seterusnya. Itu, karena Quran menyuruh kita untuk mengukur itu. Insya Allah pelan-pelan, kalau kita begitu, imajinasi kita nanti akan berubah. Tidak mengikuti selera pasar, yang boleh jadi akan fluctuate, dan kita akan capek, karena selera pasar itu akan berubah, dan seterusnya. Ya, tergantung zamannya. Tergantung zamannya. Dulu semuanya tren mode, kita perlihatkanlah. Musim baju hijau, this year, warna yang akan booming hijau-hijau semuanya. Misalnya. Terus dan seterusnya, capek kita. Kita harus punya standar sendiri. Meskipun sekali lagi, kita ini constructed by society, tentu saja. Kita juga dibentuk oleh masyarakat. Tapi lagi-lagi, jangan kita menjadi budak dari culture yang kita bangun sendiri. Kita memang harus tetap memperhatikan, tapi kita harus seperti berada di luar, tapi juga berada di dalam. Ya, itu merubah imajinasi. Pelan-pelan, dan seterusnya. Dan yang kedua, bahwa kalau kita hidup dalam imajinasi kita, bukan dalam realitasnya, capek kita itu. Sehingga mulailah berubah melihat kenyataan, bahwa ternyata apa yang kita bayangkan itu berbeda dengan yang dibayangkan oleh manusia. Kadang-kadang, bahwa kita merasa bahwa kalau kita tidak gini, nanti dianggap tidak keren. Enggak, ternyata manusia melihatnya yang lain. Masyarakat melihatnya yang lain. Lah, mengacalah di situ, ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sesungguhnya hal-hal yang bersifat material, fisikal itu tidak banyak membentuk penilaian orang terhadap diri kita. Hal-hal yang tadi, yang disebutin Luqman 4 hal itu, yang justru paling banyak membentuk karakter dan penilaian orang terhadap diri kita. Dan yang paling terakhir tadi, lupa saya yang terakhir. Baik, Ustaz. Terakhirnya amalan. Amalan apa? Ada suara ya, bagaimana suara Nabi ukurannya kita nggak tahu ya. Tapi kalau di tafsir itu ukurannya adalah kalau orang yang diajak berbicara itu tidak lagi bertanya kembali. Ya, jadi dia sudah paham dengan apa yang kita ucapkan, resonan pas sudah volumenya, dan dia tidak merasa tidak dengar. Tapi kalau powerfulnya suara Nabi kayak apa? Oh, wallahualam, wong Nabi juga ada wahyunya ya, ada kekhususannya. Waktu di
khutbah wada itu ya tidak pakai telepon, tidak pakai pengeras suara, tapi ya para sahabat bisa mendengar, wallahu a'lam. Ya, kita nggak tahu seberapa volumenya karena tidak ada datanya, tapi memang kita tidak mendapati ada hadis minimal ya yang saya pernah baca, sahabat sampai bertanya 2-3 kali kepada Nabi karena tidak mendengar ucapan Nabi. Nggak kita dapati. Berbeda tentang atau ada hadis yang sangat jelas, misalnya Nabi waktu di perang Ahzab itu bahkan Nabi menyatakan siapa yang mau mendatangi campnya orang-orang pasukan Al-Ahzab itu nanti baginya surga, kata Nabi. Tapi tidak ada satupun yang menjawab. Diulang lagi oleh Nabi, siapa yang mau mendatangi campnya Al-Ahzab, ya, pasukan koalisi yang menyerang Madinah, maka baginya surga. Tidak ada juga. Sampai Nabi, karena gelap waktu itu, malam dingin, turun angin tornado yang menusuk tulang, yang memporak-porandakan camp-campnya tentara Al-Ahzab. Nabi kemudian mengecek apakah mereka benar-benar lari, apakah masih ada dan akan menyerang balik. Ya, karena itu Nabi berdiri di atas gundukan yang agak tinggi sambil menyatakan, siapa di antara kalian yang bersedia untuk pergi ke sana? Ya, itu kalau pergi ke sana ada musuh kan berarti setor nyawa tuh. Ini bukan urusan mudah, apalagi tornado masih dan seterusnya. Lah, tidak ada satupun sahabat yang menjawab. Nabi mengira tidak ada yang dengar. Terus di sampingnya Nabi menyatakan, kamu siapa? Ana Hudzaifah ya Rasulullah. Saya Hudzaifah. Kata Nabi, tidakkah kamu mendengar? Naam ya Rasulullah, saya mendengar, kata dia. Jadi kalau kita melihat begitu, suara Nabi bukan tidak terdengar, hatta di tengah malam yang sangat dingin dengan riuh rendahnya tornado dan segala macamnya, itu suara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau kalau khusus untuk perempuan ada aturan khusus. Kalau istri-istri Nabi diperintahkan menarik, wala takhdha'na bil qaul. Ya, jangan dilunakkan, takhdha'na agak mirip sebenarnya. Jangan dibikin membangkitkan syahwat sebenarnya. Jadi ini ya, perempuan itu memang suaranya sudah soft voice, tidak seperti laki-laki. Tetapi khusus ya, diperintahkan istri-istri Nabi tidak bersuara yang kemudian kalau ditangkap oleh laki-laki yang imannya tidak benar, itu bisa tidak benar. Ya, itu yang tidak boleh. Batasannya kalau di Al-Quran, qaulam ma'rufa. Kalau di surat Al-Ahzab. Ya, menarik. Yang pertama itu, jadi tidak boleh, makanya kalau Ustadz Abdul Somad lucu-lucuan itu, kata dia, wala takhdha'na bil qaul, kalau nanti mahasiswi ditelepon, kata Ustadz Abdul Somad, Assalamualaikum, jawabnya jangan kalem-kalem, Waalaikumsalam, jangan, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Itu guyonannya Ustadz Abdul Somad. Maksudnya juga tidak begitu, memang perempuan suaranya lembut, tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah, jangan berbicara yang membangkitkan syahwat orang lain. Pertanyaannya, sekarang apa tidak begitu? Begitu sekarang. Nyanyian-nyanyian sekarang sudah mendesa dan segala macamnya. Poin nomor 1. Nomor 2 adalah ukurannya itu kalau nggak pakai surat Al-Ahzab, lunaknya suara itu qaulam ma'rufa. Ma'rufa itu dari kata uraf. Uraf itu adat. Ya. Jadi boleh jadi mungkin satu adat tertentu itu memang volumenya berbeda dengan adat yang lain. Saya kira misalnya kayak Surabaya, Malang, apalagi Madura, berbedalah ukurannya dengan mana Sumedang sana, yang daerah pegunungan dingin, suaranya mungkin jauh lebih soft sedikit dan seterusnya. Tapi sekali lagi, ini diserahkan kepada salah satu nilai kebenarannya itu digantungkan kepada urf, karena itu menggunakan ma'rufa. Ma'rufa itu apa sih? Kebenaran yang sudah well known dan diamini secara publik, namanya ma'ruf. Jadi orang itu tahu kalau berbicara semacam ini, kerasnya semacam ini tidak dianggap keras. Maksudnya ini pas. Kalau di bawahnya terlampau kalem. Nah, gimana masyarakat itu biasa menilai? Di situ juga menjadi ukuran. Prinsipnya seperti rumus usul fikih al-adah muhakkamah. Jadi ma'rufah itu juga dikaitkan dengan adat, dengan uruf yang berlangsung. Jadi kalau rumrahnya orang berkata, saya tidak tahu ya berapa oktav dan seterusnya, ya itulah umumnya. Jangan berada di bawahnya atau berada di atasnya, karena akan memantik orang sebagai simbol dari kesombongan. Saya kira itu mungkin. Akhirnya betul. Ini Ustadz yang terakhir. Yeah. Amalan.
amalan untuk menyebabkan santri kita bisa. Oke, amalan apa agar para santri bisa futuh, bisa baik ya? Tentu tiga-tiganya harus kita lakukan ya. Satu, karena begini, saya percaya bahwa yang dituntut kita itu sebenarnya ikhtiar secara maksimal. Selanjutnya kita serahkan sama Allah SWT, karena perbaikan diri anak-anak kita itu juga bagian dari ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Yang dituntut oleh Allah itu adalah usaha kita. Nah, melibatkan apa? Persis seperti rumus yang sudah sering kali kita bicarakan untuk membentuk karakter anak, ya adalah satu, kognisinya, emosinya, habituasinya, dan seterusnya harus berlangsung dalam pendidikan. Berikutnya adalah doa. Ini yang paling penting, dari guru, dari orang tuanya, dan seterusnya. Jangan pernah berhenti mendoakan anak-anak kita agar anak-anak kita menjadi orang-orang yang soleh-solihah, nanti menjadi penerus, menjadi matahari Islam, jadi rembulan Islam, sehingga nanti ke depan dia yang akan menggantikan kita menjadi generasi yang cemerlang, sirajan munira kalau bahasa Al-Quranul Karim, ya, menjadi mataharinya Islam yang akan menerangi dunia ini. Jadi berbagai hal harus kita lakukan, semua usaha harus kita lakukan, karena sesuai dengan usaha itulah yang nanti akan direspon dengan baik. Bahasa Al-Quran itu, Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum kalau kaum itu tidak melakukan perubahan. Harus ada ketersalingan, harus ada reciprocity antara anak, guru, orang tua dalam usaha menjadikan dia anak yang soleh, plus nanti kalau sudah melakukan ikhtiar, Allah nanti akan menjadikan sesuai dengan keinginan kita. Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha makhluk, tentu saja, karena lihatlah, semua orang yang sukses itu semuanya bergantung husnudzon kepada Allah, ikhtiar terus, dan pada akhirnya Allah menjadikan mereka sebagai orang-orang yang yang baik, yang futuh. Saya kira ini Ustadz yang bisa saya sharingkan. Baik. Terima kasih banyak Ustadz Yahya, sekali lagi mengucapkan syukran kathiran, jazakumullah khairan kathiran atas ilmunya. Sami-sami. Kita semua Bapak Ibu wali santri, asatid, mendapatkan ilmu yang berkah. Amin. Mudah-mudahan juga kita semua lebih meningkatkan diri kita untuk ketakwaan kita kepada Allah. Amin. Untuk sementara memang santri-santri berada di pesantren menuntut ilmu, mohon diikhlaskan gitu ya Ustaz ya, supaya memang belajarnya lebih tenang. Benar. Mudah-mudahan pulangnya anak-anak ini mendapatkan ilmu yang berkah, bermanfaat insyaallah. Insyaallah. Baik Bapak Ibu wali santri Dewan Asatidz Tursida IBS, yang terakhir yaitu adalah penutup doa Ustaz. Tadi ada beberapa wali santri juga yang izin saya tidak bisa ikut karena sedang sakit. Oke. Kita doakan bersama untuk kesembuhan para orang tua kita, wali santri kita, dan mudah-mudahan seluruh umat Islam juga. Oke. Pada Ustaz ya. Oke. Untuk niatan itu semuanya adalah, dan semua niat yang kita hajatkan semua dikabulkan oleh Allah. Kita awali dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعلنا أولادنا وتلاميذنا وجماعة أهل الخير وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء وأهل الضير العصيان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Terima kasih Bapak Ibu wali santri yang telah bergabung di program kajian kami. Insyaallah untuk selanjutnya akan kami informasikan kembali terkait dengan kajian yang akan datang. Sekali lagi kami ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan, tutur kata kami kurang sopan, kami mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya.
Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.